Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang nomor 3, air yang suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Airnya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ini ada 2, yakni air yang mustamal dan air yang sudah berubah, sudah tidak mutlak lagi airnya. Yang merubahnya adalah benda suci seperti teh, seperti kopi, seperti minyak wangi, seperti jamu, kunyit, itu kan airnya sudah berubah. Tapi suci, yang mencampur itu suci. Air ini nanti statusnya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Nah, kita kembali lagi bahwa air itu yang ketiga adalah suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Konsep ini adalah air mustakmal. Sebenarnya tidak ada dalil mustakmal dilarang oleh Nabi tidak bisa dipakai bersuci, tidak ada. Tidak ditemukan dalil yang melarang untuk dipakai bersuci, tidak ada. Tapi dalil yang memperbolehkan dipakai untuk diminum banyak. Karena tabarukan. Nabi kadang wudhu, selesai wudhu, Nabi itu airnya pada berebut sahabat. Berebut, ditadain itu berebut, diminum rame-rame. Itu tanda air itu suci. Air yang bekas wudhu itu tandanya suci itu banyak. Nabi mandi besar. Ada sebagian istri Nabi dan sahabat yang perempuan mengumpulkan air bekas mandi Nabi tadi, terus diminum, tabarukan. Ada yang mencoba mengumpulkan para sahabat itu bekas mandinya Nabi, bekas wudhu, bukan mandi, bekas wudhunya Nabi. Entah yang grojok biur terus ditadai di bawah, atau bak bekas dipakai wudhunya Nabi itu. Nabi kadang-kadang wudhu sambil ngambil gayung, grujuk. Sisa air yang di bak mandi tadi itu dipakai tabarukan, diminum rame-rame, berebut sahabat. Itu menandakan air yang bekas bersuci itu hukumnya suci. Itu dalil satu. Tapi dalil bahwasanya ini boleh dipakai lagi apa enggak, yang melarang tidak ada, yang menyuruh juga tidak ada. Sukuti, diam, tidak ada dalil-dalilnya, tidak ada. Yang ada itu cuma keterangan begini. Khalaqallahu al-ma' tahuran. Allah itu menciptakan air itu suci, mensucikan. Dia tidak berubah menjadi najis selagi tidak berubah rasa dan warnanya. Selagi tidak berubah rasa dan warnanya. Dari hadis ini ada pertanyaan, bagaimana kalau air itu tidak berubah rasa dan warnanya dan habis dipakai bersuci? Dalil ini tidak cukup untuk menjawabnya. Karena bunyinya dalil ini cuman Allah menciptakan air itu suci, mensucikan selagi tidak berubah warnanya dan rasanya. Air ini tidak najis. Iya, tidak najis memang. Akhirnya tadi banyak sahabat minum. Tapi bisakah dipakai bersuci? Dalil ini tidak cukup untuk menjawabnya.
Air bekas wudhu itu bolehkah dipakai wudhu lagi? Air bekas mandi junub itu bolehkah dipakai mandi lagi? Ada pertanyaan begitu. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara Imam Syafi'i, Imam Malik. Kata Imam Malik, enggak ada dalilnya ya boleh berarti. Enggak ada dalilnya kok yang melarang, boleh kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, tidak, enggak boleh. Loh kan enggak ada dalilnya kok melarang. Oh, saya punya alasan kuat. Yakni Nabi itu punya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ini orangnya sangat hati-hati. Sahabat-sahabat Nabi ini juga orang-orang yang mengerti betul kondisi Nabi. Dan sebagaimana maklum, tempat tinggal Nabi dan para sahabatnya ini bukan daerah yang mudah air, susah. Zaman Nabi saja itu sumur di kota Madinah cuma 2. Yang satu miliknya orang Yahudi, yang satu miliknya Muslim. Gimana satu sumur ramai-ramai dipakai ratusan orang? Nah, kalau seandainya itu boleh, ini para sahabat ini orang yang hati-hati dan orang yang mengerti betul urusan agama. Kata Imam Syafi'i berkesimpulan, seandainya air mustamal boleh dipakai, maka mereka inilah sahabat yang akan memakainya. Karena alasannya Madinah ketika itu sulit air. Nabi saja sampai melarang, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mereka mengumpulkan air bekas wudhu Nabi itu bukan untuk dipakai berwudhu, tapi dipakai untuk minum, tabarukan. Seandainya air itu boleh dipakai wudhu, mereka akan wudhu. Ini bukan orang sembarangan sahabat Nabi itu. Kata Imam Syafi'i begitu. Mereka mengumpulkan bekas mandinya Nabi, mengumpulkan bekas wudhunya Nabi, itu tidak dipakai untuk wudhu maupun mandi, tapi dipakai untuk minum tabarukan. Minum doang. Kalau seandainya itu betul-betul boleh digunakan berwudhu, saya jamin kata Imam Syafi'i, pasti mereka akan wudhu pakai air itu. Kenapa? Wudhu itu adalah ibadah, sedangkan minum belum tentu ibadah. Kalau diniati tabarukan jadi ibadah. Kalau wudhu pasti ibadah. Minum itu adalah af'al al-adat, perbuatan biasa keseharian. Wudhu itu ibadah. Dengan alasan inilah, karena sahabat tidak pernah memakai air mustakmal, maka Imam Syafi'i menyimpulkan air mustakmal tidak boleh dipakai lagi. Ini namanya ijma sukuti. Diamnya ini disimpulkan. Seandainya boleh kata Imam Syafi'i, ya pasti akan mereka lakukan itu. Yang mereka lakukan cuma minum, tidak pakai wudhu. Tentu kalau seandainya wudhu boleh, pasti sudah dilakukan. Kayak contohnya sahabat Bilal itu. Sahabat Bilal itu setiap setelah sholat, setiap setelah wudhu, sahabat Bilal itu sholat. Wudhu, habis wudhu, sholat, habis wudhu, sholat. Kenapa kok sampai berani sahabat Bilal itu habis wudhu, sholat? Padahal Nabi tidak pernah menuntun, Nabi tidak pernah memberikan arahan semacam itu, tidak pernah mengajarkan. Karena sahabat Bilal punya keyakinan sholat setelah wudhu, sholat ba'diyatul wudhu itu boleh. Maka dilakukanlah oleh Bilal, sahabat Bilal.
Saya contohkan lagi. Sayyidina Ali itu adalah orang yang pertama kali mengajak orang-orang untuk sholat qobliyatal Jumat. Nabi tidak pernah mengajarkan sholat qobliyatal Jumat, tidak pernah. Sahabat Abu Bakar tidak pernah, sahabat Umar tidak pernah, sahabat Utsman tidak pernah. Kok berani-beraninya sahabat Ali bin Abi Thalib sholat sunnah sebelum Jumatan, sholat sunnah qobliyah. Habis adzan tuh, adzan pertama, adzan kedua, habis adzan kedua biasanya sebelum khutbah kan ada sholat sunnah dulu kan itu. Itu adalah Sayyidina Ali. Kok berani semacam itu Sayyidina Ali? Karena yakin bahwa itu diperbolehkan oleh Nabi. Maka dalam hal ini kata Imam Syafi'i, kalau seandainya memakai air mustakmal boleh, air yang dikumpulin tadi boleh dipakai 2 kali, saya jamin pasti seperti sahabat Bilal, seperti sahabat Ali. Lau kana dzalika sya'iran lafa'aluhu. Kalau itu boleh pasti mereka sudah melakukan. Sahabat itu paling senang kok kalau diajak ibadah. Ada kesempatan ibadah aja mereka berlomba-lomba. Sampai-sampai ada sahabat yang khatam Quran berkali-kali dalam sehari. Ditanya, kamu loh kok ngoyo khataman Quran, padahal Nabi tidak pernah begitu. Kata dia, boleh kan? Boleh. Nabi mengajarkan enggak? Enggak. Tapi boleh, boleh. Ya sudah saya lakukan. Karena boleh. Karena dalam hal ibadah itu sahabat kadang enggak perlu menunggu itu diajarkan enggak sama Nabi. Yang penting boleh begitu saja langsung dilakukan oleh sahabat. Ya itulah makanya kesimpulannya Imam Syafi'i bahwa air mustakmal itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dipakai wudhu lagi, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik gurunya, ya enggak lah, boleh dan enggak boleh itu harus ada dalil. Kalau enggak boleh mana dalilnya? Enggak ada kan, Nabi tidak ada melarang. Nabi melarang aja tidak ada kan. Sahabat saja saya ingin tahu, kata Imam Malik, satu aja sahabat yang melarang, mengatakan, jangan pakai air mustakmal. Tidak ada. Ya sudah, boleh berarti kata Imam Malik. Memang tidak ada yang melarang. Kata Imam Syafi'i, ya enggak. Kalau itu boleh, mereka pasti melakukan. Nyatanya nggak dilakukan, berarti itu nggak boleh. Itu diam itu diartikan macam-macam diamnya sahabat. Dehasna, tadi sudah. Sekarang muncul pertanyaan lagi. Tidak selesai ya, paham ya? Sekarang muncul pertanyaan lagi. Alasannya kenapa nggak boleh? Ya dah, kita terimalah sekarang kata Imam Syafi'i katanya nggak boleh. Alasannya sahabat pada nggak mau pakai. Pertanyaannya apa alasan nggak bolehnya? Ilatnya apa? Kata salah satu santrinya Imam Syafi'i, karena air itu sudah dipakai untuk 1 kali ibadah wajib, ibadah fardu, maka nggak bisa lagi dipakai untuk yang kedua kalinya. Kayak tayamum. Tayamum itu kan sekali buat ibadah fardu, berulang-ulang untuk ibadah sunnah. Boleh nggak untuk fardu kedua? Nggak boleh. Itu alasannya qaul yang pertama. Menurut qaul yang kedua, apa alasannya nggak bolehnya air mustakmal? Kata qaul yang kedua, alasannya sudah dipakai ibadah.
sudah dipakai ibadah. Loh, bedanya apa fardu sama ibadah? Beda. Kalau fardu itu wajib, kalau ibadah itu ya mau wajib, mau sunnah ya ibadah. Nggak bisa dipakai ulang, nggak bisa dipakai 2 kali. Jadi ada perbedaan tipis. Kaul pertama mengatakan ilat alasan tidak bolehnya air dipakai 2 kali dalam wudhu itu, menurut kaul yang pertama adalah karena sudah dipakai 1 kali fardu. Menurut kaul yang kedua sudah dipakai ibadah. Lewat sini. Lewat sini. Pinter, cantik. Tuh. Iya. Kenapa? Kenapa? Mau itu? Mau ini? Mau ini? Jangan, apa mau ngaji? Ya. Jangan diambil. Ini deh, tadi listrik ini. Menurut kaul yang kedua, air itu nggak bisa dipakai 2 kali lagi setelah dipakai berwudu itu. Kenapa? Alasannya karena sudah dipakai ibadah. Kalau sudah dipakai ibadah ya nggak bisa, katanya begitu. Dipakai ibadah 2 kali nggak bisa. Sekarang begini, diuji coba, 2 ilat ini diuji coba. Sekarang ada orang wudhu tajdid. Contoh, tajdid itu sudah punya wudhu lagi. Nih, ada orang sudah wudhu, belum batal wudhu lagi. Bekas air wudhunya yang wudhu 2 kali ini hukumnya mustakmal apa enggak? Jadi ada orang wudhu yang kedua kalinya tapi masih punya wudhu, tasdidul wudhu, daimul wudhu. Kalau sekarang orang namanya daimul wudhu. Kalau seandainya dia wudhu lagi yang kedua padahal masih punya wudhu, ini air mustakmalnya ini boleh dipakai lagi enggak? Kalau menurut kaul yang pertama, tadi kan alasannya air mustakmal enggak boleh dipakai itu karena sudah dipakai fardu. Ini dipakai fardu enggak? Bukan, ini dipakai sunnah. Maka air mustakmal bekas wudhu yang tajdid tadi itu, yang daimul wudhu, itu hukumnya bukan mustakmal. Berarti mustakmal itu hanya untuk orang izalatul najis atau raf'ul hadas. Wudhu yang pertama itu mustakmal. Kalau wudhu yang kedua yang orang yang tajdid itu ya itu enggak mustakmal karena kan ilatnya
Dilarang memakai mustamal karena sudah dipakai fardu. Ini sunnah. Itu menurut kaul pertama. Menurut kaul yang kedua, bekas wudhu, daimul wudhu yang kedua ini tetap tidak boleh dipakai lagi. Orang tasdid pagi udah wudhu, bentar lagi wudhu lagi, bentar lagi wudhu lagi, terus ini airnya nggak boleh dipakai semua, seterusnya kapan pun nggak boleh dipakai. Alasannya apa? Karena airnya sudah dipakai beribadah. Loh ini loh, ilat beda saja hukumnya beda. Ilat beda hukumnya beda. Nah, itu saja keterangannya. Besok insya Allah saya bikinin lagi ya Pak, slide-nya. Dah. Tak ada yang ditanyakan? Ya. Yang tadi yang maul musamas itu apakah yang harus pemanasannya itu memakai matahari atau enggak? Namanya saja musammas dari kata-kata syamsun. Ya jelas sinar matahari. Bisa kalau kita memakai api ataupun kayak pemanas buatan manusia, Nggak apa-apa. menimbulkan suhu Nggak apa-apa. Nah, tapi nanti nggak pakai musammas, pakai hadis la dororo wala diroro nanti. Tidak bisa masuk golongan musammas. Ya seperti kadang orang panci sekarang itu rata-rata dari aluminium sama seng. Ya kan? Mana ada alat rumah tangga dari tanah, mana ada? Wah, ada sih orang jualan serabi itu dari tanah. Sekarang mana ada orang punya penggorengan wajan dari tanah? Nggak ada. Semua dari aluminium sama seng. Memanaskan masak air itu kan kita pakai seng, nggak masuk musammas itu, nggak kategori musammas. Nggak bisa dikategorikan musammas. Terus hukumnya makruh enggak? Ya pakai hadis la dororo wala diroro. Kalau memang berbahaya ya enggak Pak. Ya makruh. Kalau nyata bahayanya ya haram. Kalau enggak ada bahaya apa-apa ya boleh gitu. Kalau tanzih tahrim itu tergantung nahinya. Level nahinya itu kalau tanzih ya cuma larang saja Nabi, tapi seandainya dilanggar pun tidak apa-apa sebenarnya gitu. Kalau tahrim itu larangan tapi sudah ada nilai haramnya. Ada ulama yang mengatakan makruh tahrim sama dengan levelnya haram, ada yang mengatakan haram yang kecil. Karena bobot kualitas larangannya itu sudah mengandung makna haram, makruh tahrim. Seperti sholat ba'dal asar itu makruh tahrim. Tapi ada yang mengatakan makruh tanzih ada. Tinggal menilai saja itu, penilaian saya ini makruh tahrim ini. Sebab Nabi tidak pernah melakukan. Nabi juga melarang, oh berarti larangannya makruh tahrim. Kalau ulama yang bukan itu tanzih. Kenapa? Karena Nabi segotnya itu tidak melarang secara dogmatis begitu enggak. Kalau dogmatis itu seperti Nabi marah kalau ada yang melanggar, marah. Seperti zina, seperti mencuri, seperti syirik,
seperti gosok, seperti menuduh zina, ada hadnya. Kalau yang haram, yang mahdoh itu ada hadnya biasanya. Ada hadnya. Kalau ini nggak ada hadnya Nabi itu. Oh, makruh tahrim ini, bukan haram yang begitu, bukan. Terus di Quran juga nggak ada, larangannya nggak ada. Itu nanti di usul fikih itu ada kenapa makruh tahrim, makruh tahza itu. Cara membedakannya itu ada. Bab usul fikih. Nah, ada lagi. Silakan tanya, mumpung dikasih kesempatan tanya. Maul, terus makruh gimana? Tohir, ghairu mutahhir, mustakmal itu. Iya memang makruh untuk dipakai. Ya karena itu tadi dianggap itu larangan. Tapi tidak pakai ada dalil yang sharih mengatakan ada dalil sharihnya, enggak ada. Makruh kecuali untuk tabarukan seperti kanjeng Nabi itu. Kalau manusia biasa ditadai air mustamalnya ya makruh. Iya, nyatanya banyak sahabat yang memakainya. Suci tadi, minum boleh tapi makruh. Tapi untuk karena ada tabarukan nggak apa-apa. Nah, ayo, cukup. Silakan tanya, kalau pas waktu ngaji ini silakan tanya, nggak apa-apa. Seluas-luasnya boleh tanya. Ini mumpung saya membuka kelas fikih. Wong abahnya ini ngaji kemana-mana fikih, masa di sini nggak ada ngaji fikih? Makanya apa kan bikin buka kelas fikih. Jangan sampai malah kalian nggak bisa mengambil manfaat dari ngaji kayak begini ini, yang malah mengambil manfaat malah orang lain. Apa ngaji di luar, apa basuh di luar, malah yang malah yang dapat manfaat orang lain. Kalian yang di sini nggak dapat manfaatnya kan rugi. Ya nggak, rugi. Makanya ini apa di sini buka kelas khusus takhusus fikih. Mulai apa kenalkan tentang masalah perbedaan mazhab ini itu biar kalian paham. Ya. Tuh, yang penting pas waktu begini tanya. Ya biar muncul tanya bagaimana ya belajar. Oh iya begini belajar begini. Belajar walaupun ya 15 menit setengah jam belajar. Ya, jangan sampai kalian yang rugi. Di sini abang buka kelas fikih, takhusus fikih, kamu nggak dapat mengambil banyak, menyerap ilmunya, tapi malah orang lain di luar pondok yang bisa mengambil ilmunya. Abah ngaji kemana-mana, keliling kemana-mana, basuh kemana-mana, yang dapat ilmunya mereka. Kamu di sini malah kurang, rugi kan? Padahal abah udah sediain seminggu 2 kali ngaji. Seminggu 2 kali. Ya, apa usahakan nggak libur semua. Kalau apa di rumah, insya Allah nggak libur. Dah, cukup. Kalau nggak ada besok harus banyak pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Takhusus itu bisa jalan kalau kamu belajar. Kalau kamu di kamar sebelum ngaji nggak belajar ya nggak dapat apa-apa. Harus belajar. Dibuka belajar. Belajar gini ini nanti mendengarkan keterangan ini enak. Oh begini kok caranya, begini. Nanti muncul pertanyaan. Saya sendiri merasakan, saya dulu paham fikih itu ya dari takhusus begini, enggak dari kelas.
Dari kelas itu sedikit sekali dapatnya, tapi kalau takhusus begini ini dapatnya banyak. Saya merasakan sendiri. Saya belajar langsung ke beliau almarhum Pak Aziz itu dari mulai kelas 4 Qaida awal, Qaida sani, Imriti, Alfiyah awal, Alfiyah sani, 5 tahun. Berhenti sebentar terus gabung lagi sama Pak Aziz sampai pas ketika tamat itu. Takhusus ketika masih Qaida awal, Qaida sani sama Imriti itu seminggu 4 kali. Sebelum sudah Alfiyah itu seminggu cuma 2 kali. Ini saya ceritakan sama kalian, saya dapat banyak pengetahuan tentang fikih ya dari takhusus kayak begini. Tidak dari kelas. Dari kelas sedikit sekali. Karena di kelas itu sudah banyak maknani, paling keterangan dikit. Maknani keterangan dikit. Ya. Putra ustadz yang lain diajak suruh ikut semua ya. Ustadz Bayu ya nggak pernah kelihatan ya. Ustadz Bayu, Ustadz Azam, pokoknya ustadznya semua suruh ikut ya. Suruh ikut semua. Ya, pesan dari apa gitu, suruh ikut semua. Cuman seminggu 2 kali. Udah. Pak Manap sudah masuk belum? Hah? Hari apa? Pelajaran apa? Ulumul Quran. Kitab apa? Kitab apa Ustaz Abel? Al-Itqan. Hah? Oh, mabadinya Manakhul Qattan itu ya. Ya udah enggak apa-apa wis. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi yassirli